pada sesi utama kita hari ini, yaitu membahas mengenai sistem konversi SKS yang dibawakan oleh Ibu Amalia selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Komputer. Kepada Ibu Dr. Amalia, kami persilahkan. Ya, terima kasih Elin selaku MC. Terima kasih juga kepada Emailcom, terutama wawasan kontemporer ya. Terima kasih kepada Akdan dan juga Stephen. Yang mana kegiatan ini bisa kita bilang jadi suatu kegiatan korelasi antara eh, Prodi dan juga Emailcom. Nah, hari ini kita akan masuk ke sosialisasi dan workshop ya. Saya dibilang workshop, kenapa? Karena di sini kalian boleh bertanya sampai akhir semester. Sebenarnya seperti itulah kepada Prodi ya, dan juga kepada beberapa abang-abang kalian yang sudah selesai MBKM. Nah, tujuannya untuk apa dilakukan sosialisasi dan ini menjadi kegiatan rutin Prodi yang mana pada mulai tahun lalu, semester lalu kita sudah bersama-sama dengan Imilkom untuk melaksanakan sosialisasi ini karena apa yang namanya MBKM ini tidak melulu berupa aturan gitu. Jadi kita bagi tugas di sini untuk Prodi akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya konversi dari kegiatan MBKM itu dan juga kita akan menjelaskan kebijakan-kebijakannya. Eh, oke, ini kayaknya tolong dipin muka saya kali ya. Ya, nah, terus boleh next ya. Nah, penetapan untuk MBKM sendiri itu ada di mana ya? Di nomor 2329 UN 51 SPP 2022. Jadi walaupun sudah ada kegiatannya dari 2021, pertornya itu baru keluar tahun 2022, tapi pelaksanaannya sudah kita laksanakan dari 2021. Oke, ini ada yang ribut di saya atau di mana ya? Kayaknya boleh tolong di mute dulu ya, Pator, untuk temennya yang kali ada bocor. Gitu. Oke, boleh next. Boleh next ya. Ya, mungkin di sini yang akan melaksanakan MBKM adalah mahasiswa semester 6 dan semester 7. Untuk semester 7 itu kan ganjil ya. Jadi kalau misalnya sekarang yang berhak mendapatkan MBKM adalah semester 6, yaitu angkatan 2022 ya. Jadi mungkin baru pertama ini ya pelaksanaan MBK. Iya. Oke, jadi mungkin baru pertama inilah kalian mendapatkan informasi terkait MBKM secara formal ya. Kalau misalnya dulu-dulu mungkin dapatnya dari teman-teman gitu ya. Nah, program MBKM sendiri itu adalah program yang dilaksanakan kalian mendapatkan pengajaran dan pembelajaran di luar kampus. Oke, selama 1 semester. Oh ya, jadi ada jatah setiap mahasiswa di Prodi S1 Ilmu Komputer itu mengikuti MBKM selama maksimal 2 semester di luar Prodi. Dan MBKM itu juga ada beberapa program, seperti ada pertukaran pelajar, ada apa ya lagi, ada kampus mengajar, ada studi independen, dan ada magang, misalnya seperti itu. Oke, nah kita akan bahas beberapa hal yang menjadi concern atau tujuan utama dari Prodi S1 Ilmu Komputer untuk MBKM. Boleh next? Eh Host, boleh next? Atau operator? Ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan juga kenapa ada
cuma 2 semester boleh di luar prodi ya. Terus selanjutnya pembelajaran itu dapatnya di dalam prodi karena itu ada aturannya. Aturannya yaitu di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Karena kita juga di sini selain yang namanya kita mendapatkan pembelajaran di luar kampus, kita harus mengingat kompetensi kita. Apa yang akan menjadi CPL kalian atau capaian pembelajaran lulusan eh, kalian setelah lulus nanti. Kalau terlalu lama semester yang kalian laksanakan di luar kampus, maka pencapaian lulusan yang sudah diset oleh prodi menjadi seorang sarjana komputer yang mampu ya di ada 3 bidang kita ya ada di artificial intelligence, terus rekayasa perangkat lunak dan yang infrastruktur dan keamanan data itu bisa-bisa tidak tercapai kalau kalian terlalu lama di luar. Makanya ada batasan hanya 2 semester. Oke, yang mana 2 semester itu setara dengan 40 SKS, di mana setiap semesternya tidak lebih dikonversi dari 20 SKS. Oke, boleh next? Ya, kenapa harus mengikuti program MBKM? Karena pada ujungnya kita juga akan terjun ke masyarakat. Dan salah satu tujuan utama kita adalah ke industri, gitu ya. Selain industri, masyarakat juga itu ada di, misalnya di proyek kemanusiaan, seperti itu. Nah, makanya di sini pemerintah Indonesia, yaitu dari Kemendikbud, itu melaksanakan program MBKM, di mana setiap mahasiswa itu nantinya akan dapat mengaplikasikan keilmuannya untuk beberapa capstone kalau misalnya dia studi independen ataupun melaksanakan atau memberikan solusi kalau misalnya dia magang di suatu industri tertentu gitu ya. Jadi terus yang lainnya apa? Kita memperbesar yang namanya networking ya. Oke, boleh next? Ya, ada beberapa program MBKM, yaitu ada Riset Merdeka. Riset Merdeka itu apa? Kalian bisa mengikuti kegiatan penelitian bersama-sama dosen. Nah, ini walaupun aturannya belum se-strict yang namanya studi independen atau magang bersertifikat, tapi ada batasan yang diminta oleh prodi, bahwa memang benar-benar kalian melaksanakan penelitian, yang mana kalian harus memberikan yang namanya logbook, laporan dan juga kegiatan apa yang kalian laksanakan selama penelitian dan apa luarannya seperti itu. Nah, program proyek kemanusiaan ini kemarin ada salah satu mahasiswa ilmu komputer yang mengikuti proyek kemanusiaan yaitu Kim Sang ya. Kim Sang ada mengikuti ke Malaysia. Ini juga merupakan salah satu program dari MBKM. Program wirausaha mungkin kalian pernah ada beberapa kali diajak oleh Bu Heni ya. Ini juga masuk ke dalam MBKM. Terus ada KKN tematik. Nah, kita ini nggak ada. Oke, kita nggak ada yang KKN tematik. Kenapa? KKN ini biasanya ke desa-desa gitu ya. Desa-desa biasanya membangun irigasi, pengairan segala macam. Jadi sepertinya memang kurang cocok karena kita sudah ngomonginnya benar-benar IT tingkat tinggi ya. Oke, terus ada program magang bersertifikat. Nah, ini ada yang namanya yang kementerian, oke, dan ada yang namanya mitra usung. Jadi di sini kalian selama 1 semester itu kalian akan menjadi seperti karyawan di perusahaan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan akan didampingi oleh seorang mentor. Terus ada program proyek independen. Ini beberapa kali itu belum ada di prodi kita ya. Terus ada kampus mengajar. Nah, kampus mengajar ini memang benar-benar mulia, benar nggak? Jadi kita mengajar di desa-desa pedalaman untuk tingkat SD. Tapi himbauan kami dari prodi sendiri, sebaiknya kalian tidak mengambil program kampus mengajar. Kenapa? Karena ini kompetensi agak sulit untuk didapatkan. Misalnya kalian mengambil kampus mengajar tapi minta dikonversi dengan deep learning, minta dikonversi dengan misalnya kriptografi, minta dikonversi dengan misalnya penambangan data gitu. Nah, hal ini jadi sulit untuk dicapai. Jadi sebaiknya ya, sebaiknya kalian mengambil
program MBKM yang memang sesuai dengan kompetensi kita. Misalnya studi independen. Studi independennya di mana? Misalnya di Bangkit, di decoding misalnya gitu ya. Di skillful. Nah, itu semuanya sesuai. Kenapa? Karena mereka arahnya itu ke pemrograman web, ke machine learning, ke deep learning, pemrograman mobile seperti itu. Yang mana memang sesuai dengan kompetensi kita. Oke, boleh next. Eh, oke, di sini tadi udah saya jelaskan ya apa-apa saja. Boleh next. Oh ya, MC saya berapa menit boleh dikasih waktu? Hingga jam 10, Bu. Hingga jam 10 ya. Oke, nggak sampai jam 10 nggak apa-apa ya. Ya, Bu. Oke. Oke, nah terus jadi kalau dari mitra kementerian itu dapatnya dari mana? Nah, ini sebagian besar mahasiswa yang sudah ikut pendaftaran di awal gitu ya. Jadi sudah pada pinter nih. Dulu waktu awal-awal MBKM pada pusing semuanya. Ini gimana-gimana. Nah, sekarang rata-rata semuanya sudah mendapatkan yang namanya bukti kelulusan gitu, baik dari email, baik dari apa ya, surat resmi ataupun dari informasi yang didapat dari USU seperti itu. Nah, untuk tahap awal ini berubah-berubah terus nih aturannya. Jadi sekarang itu untuk mendapatkan SPTJM itu kalian bisa melalui yang namanya suatu aplikasi dan kita konfirmasi prodi dan rektorat itu juga melalui konfirmasi dan semuanya sudah diberikan izin kecuali mahasiswa yang masuk ke semester 8. Kenapa nanti akan saya jelaskan. Ya, atau mahasiswa yang masih semester ini akan menjadi semester 4, nggak bisa. Jadi yang benar-benar kita kasih izin hanya mahasiswa di semester 6. Oke, boleh next? Ya, terus eh, jadi ini benar-benar merdeka ya. Kalau misalnya benar-benar merdeka, Merdeka. kalian Ya, dengan Oke, ada yang semangat sekali ya. Nah, jadi yang namanya merdeka itu kalian boleh memilih mitra yang menurut kalian itu yang cocok untuk kalian ikuti MBKM. Seperti itu ya. Kalian boleh ikut yang mana saja. Nah, itu yang disebut dengan merdeka karena boleh bebas memilih. Dan mitranya juga boleh bebas menerima ataupun menolak kalian. Seperti itu ya. Nih, jadi setiap mitra itu ada regulasi yang berbeda-beda. Jadi ada beberapa mitra yang minta gitu ya. Boleh dari semester 4 seperti itu, tapi kalian ada juga regulasi dari prodi yang mana prodi hanya memberikan dari semester 6 sehingga kalian harus mengikuti regulasi yang dari prodi. Jadi yang semester 6 boleh ikut ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya ada kriteria peserta contoh ya, ini salah satu mitra mahasiswa semester 5 sampai 7. Artinya, Bu, boleh kok di mitra itu semester 5. Oke, memang boleh di mitra itu, tapi dari prodi tidak boleh. Kenapa? Karena kita berdasarkan evaluasi dari hasil MBKM. Beberapa teman-teman kita yang dulu ikut di semester 4 waktu PMM, semester 3 waktu PMM, semester 5 ketika studi independen atau magang, mereka belum siap, belum ada pembekalan untuk ikut atau terjun di luar prodi, yang mana mata kuliah yang didapatkan itu belum bisa menjadi bekal untuk kalian menjadi kebanggaan USU gitu, paham nggak? Jadi nanti anak semester 3 begitu masuk ke satu program MBKM, mereka sudah berekspektasi tinggi kepada kalian, padahal kalian itu baru belajar yang namanya dasar pemrograman. Dan mereka mengharapkan kalian bisa membuat misalnya pemrograman web. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di sana kalian akan bekerja sangat keras untuk mengikuti kemauan mitra dan juga silabus mitra, dan akhirnya nilai yang diberikan juga tidak sempurna. Oleh sebab itu, jadi Prodi mengambil regulasi yang boleh mengikuti MBKM itu hanya dari semester 6 dan juga semester 7. Oke, boleh lanjut? Nah,
selain ada dari kementerian, kalian bisa ikut tadi dari kampus merdeka.usaha.id, ada yang namanya Mitra USU. Nah, sampai sekarang saya belum melihat informasi terkait dengan Mitra USU ini. Mitra USU ini bisa kalian lihat dari mbkm.usu.ac.id, yang mana biasanya mereka juga membuka penerimaan itu setelah kementerian selesai melakukan pengumuman, seperti itu. Jadi susah dong Bu, saya ini jadi bingung gitu ya, mau pilih yang Mitra USU ataupun ikut kuliah, seperti itu. Nah, itu memang menjadi dilema bukan hanya di sisi kalian, di sisi prodi juga. Seperti itu. Karena apa? Karena kita menjadi sulit ini kalau misalnya kalian di tengah jalan tiba-tiba kalian mengikuti MBKM padahal sudah setengah jalan itu sudah mengikuti perkuliahan. Tapi mudah-mudahan ke depannya lebih baik karena nanti pasti ada pengumuman untuk penerimaan Mitra USU. Siapa yang tertarik silahkan mengikuti. Walaupun kalian sudah mengisi KRS, nanti bisa menukarnya atau merevisi KRS-nya berdasarkan PKRS seperti itu. Oke, boleh next. Nah, untuk ini ya, jadi model MBKM di Prodi S1 Ilmu Komputer itu ada 521, artinya apa? Artinya 5 semester kalian wajib belajar dulu di dalam Prodi. Karena apa? Kalian menjadi wakil, kalian menjadi representatif mahasiswa dari Prodi S1 Ilkom. Dan kami percaya kalau kalian memang benar-benar belajar dari semester 1 sampai semester 5, kalian sudah memiliki bekal yang bisa dibanggakan ketika kalian mengikuti MBKM. Oke, jadi dari semester 1 ini artinya model 521, 5 semester di dalam prodi, 2 semester kalian di luar prodi, yaitu kalian mengambil MBKM di semester 6 dan semester 7, silahkan, dengan maksimal 40 SKS atau 20 SKS setiap semester. Bu, saya dapat 24 SKS, Bu, karena IP saya waktu semester 5 itu adalah 3 lebih, misalnya kayak gitu. Boleh nggak saya mengambil MBKM atau konversi 20 SKS, 4 SKS saya belajar di kelas? Tidak boleh. Kenapa? Karena setiap mitra itu seharusnya memberikan beban pengajaran, beban pembelajaran di MBKM itu setara dengan 20 SKS atau kalian harus belajar selama Senin sampai hari Jumat di luar kampus yang tidak mungkin kalian bisa sekalian mengambil mata kuliah yang ada di prodi. Kalau misalnya bisa sekalian, artinya ada yang salah di MBKM kalian gitu ya. Artinya beban yang diberikan itu tidak cukup besar sehingga bisa dikonversi dengan 20 SKS. Nah, oleh sebab itu makanya regulasinya untuk yang MBKM tidak boleh lebih dari 20 SKS dan hanya bisa dikonversi maksimal 20 SKS. Jadi jangan ada lagi pertanyaan, boleh nggak Bu 4 SKS ambil di Prodi, 20 SKS saya ikut studi independen. Studi independen aja loh Bu, kerjaannya cuma masuknya Senin, Rabu, Jumat. Tidak bisa. Karena apa? Beban yang namanya di MBKM itu pasti besar dan yang di kampus juga itu terdiri dari UTS, UAS, proyek ya, proyek akhir, CPBL, case method seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian merasa ada mata kuliah yang menurut kalian bisa kalian sit in. Artinya kalian ingin mendapatkan ilmu di suatu mata kuliah, silahkan. Bilang ke dosennya bahwa kalian tidak untuk dievaluasi, tapi kalian hanya untuk menerima pembelajaran saja. Itu boleh ya. Jadi tidak ada beban tugas seperti itu ya. Jadi kalian hanya menerima pembelajaran. Oke, boleh next. Nah, model MBKM yang kedua di Prodi S1 Ilmu Komputer adalah 611. Artinya, 6 semester kalian belajar di dalam Prodi dan 1 semester kalian berada di luar Prodi atau MBKM. Itu terserah. Kalian mau MBKM di semester 6 atau di semester 7. Oke? Jadi, tetap sama bebannya adalah 20 SKS. Oke, boleh next? Oke, boleh next. Ini udah tadi jelaskan. Nah,
Bagaimana kalau misalnya kalian bingung ini mau ikut MBKM yang mana? Nah, sebenarnya itu kalian bisa berdiskusi dengan yang namanya wali akademik. Yang mana wali akademik kalian sudah set atau ditentukan dari awal kalian masuk sebagai mahasiswa seperti itu. Nah, selanjutnya baca apa saja berkas pendaftaran MBKM. Ya, ini saya rasa ini udah semua ya karena sudah tinggal masuk MBKM dan menunggu pengumuman. Nah, sekarang ada beberapa mahasiswa tanya, Bu, pengumumannya sudah muncul, tapi belum mulai. Boleh nggak saya masuk kelas dulu? Boleh, kalau kalian rajin ya, silahkan. Tapi tetap saja kalian adalah mahasiswa outbound statusnya, yang mana mahasiswa outbound itu adalah mahasiswa yang seharusnya tidak ada di prodi gitu ya, belajarnya di luar kampus. Tapi kalau mau datang ya silahkan. Seperti itu. Cuma tidak dapat evaluasinya, nggak ikut UTS, UAS, atau dinilai oleh dosennya. Oke, boleh next. Ya, ini mungkin sudah tidak relevan karena kita langsung sudah melakukannya melalui aplikasi ya kemarin ya untuk mendapatkan SPTJM atau surat rekomendasi. Oke, boleh next. Nah, ini beda-beda ya, beda-beda dan juga sudah kita laksanakan yaitu surat rekomendasi itu sampai berapa ya? Ada sekitar 90 anak yang sudah saya berikan rekomendasi dengan berbagai jenis program MBKM yang kalian submit gitu ya, yang kalian minta. Ada beberapa anak minta kampus mengajar dan beberapa juga sudah saya tolak seperti itu dengan himbauan atau dengan, apa ya, alasan saya mengapa kampus mengajar itu lebih baik kalian mengambil yang sesuai dengan bidang ilmu. Tapi kalau memang benar-benar mau menjadi, apa ya, mulia gitu seperti itu, boleh nanti selesai kalian kuliah, silahkan kalian kalau mau mengabdi pada negara dengan kampus mengajar. Karena sudah pasti itu tidak berurusan dengan kompetensi dari lulusan. Oke, boleh next. Nah, ini kita next saja karena sudah. Next lagi. Nah, ini alur MBKM. Oke, yang pertama kalian sudah menyelesaikannya, yaitu mahasiswa mendaftar dari program MBKM untuk yang kementerian sudah. Tapi kalau yang mau ikut Mitra USU ya silahkan menunggu jadwal dan pengumuman dari Mitra USU. Jadi beberapa anak itu tanya ke saya, Bu, gimana, kapan pengumuman? Nah, Ibu juga nggak tahu. Karena apa? Karena itu dari Biro Rektor. Ya, tapi kita tunggu saja, terus saja pantengin yang mbkm.usua.id. Nah, sekarang tahapan kita yang mana? Kedua, enroll ke e-learning MBKM Ilkom. Kalau ada anak yang ignoran, kalian ikut MBKM tapi kalian tidak mendaftar di e-learning MBKM, apa yang terjadi? Di ujungnya konversi kalian akan bermasalah. Kenapa? Prodi tidak tahu kalian itu ikut MBKM, yang kita tahu dosen pengampu nanti menceritakan atau memberi aduan atau memberi informasi bahwa anak ini nggak pernah masuk kuliah. Nah, karena tidak masuk ke enroll ke MBKM, apa yang terjadi? Yang terjadi nilai kalian bisa jadi E, seperti itu. Oke, kalau ada yang masalah dengan enroll, silahkan hubungi saya atau Bu Fani atau Kak Ai, ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, oke, boleh tadi balik dulu sebentar. Sebentar, oke. Nah, setelah selesai MBKM, apa yang harus dilakukan? Ada tahapan lagi, kalian harus upload yang namanya laporan MBKM. Tetap di e-learning tersebut, jadi masing-masing kalian kalau udah enroll, kalian sudah ada akun masing-masing untuk bisa di-upload. Dan juga setelah kalian selesai mendapatkan nilai dari mitra, maka Prodi akan bersama dengan tim rekognisi akan merekognisi nilai MBKM kalian. Oke, boleh next. Ya, ini menu yang ada di dalam e-learning ya, boleh next. Oke, boleh next lagi. Jadi masing-masing kalian udah bisa lihat. Nah, seperti ini. Jadi setiap anak itu bisa upload ya hasil dari kelulusan. Bu, gimana ya Bu? Hasil kelulusan saya itu dari email misalnya ya, screenshot emailnya.
Tujuannya apa? Tujuannya memang resmi kalian diterima di MBKM dan kita bisa membuat daftar mahasiswa yang MBKM kepada dosen pengampu sehingga nilai kalian belum sempat diberi E ketika evaluasi akhir dari suatu mata kuliah. Ini kan kalian isi KRS kan? Isi KRS semuanya KRS yang reguler. Jadi kalau tidak ada informasi ke kita yang mana MBKM bisa-bisa nanti dianggap kalian tidak masuk-masuk ke kelas. Oke, boleh lanjut? Ya, ini contohnya ya. Lulus MBKM seperti apa? Nah, seperti gini saja ya. Boleh screenshot dan diberikan. Nah, ada juga diminta upload silabus. Tapi kalau silabusnya nggak ada, ya silahkan kalian upload dulu apa yang ada yang diberikan oleh mitra sebagai bukti dari kalian diterima. Oke, boleh next. Ya, ini contoh ya, contoh yang lain misalnya dari skillful misalnya gitu. Oke, boleh next. Nah, ini contoh rencana silabus. Jadi beberapa mitra yang sudah baik itu dia ada silabusnya. Jadi kita bisa tahu itu. Bisa tahu kira-kira apa saja yang akan dipelajari oleh mahasiswa di luar kampus. Oke, boleh next. Nah, ini contoh lagi silabusnya ya. Jadi dari sini kita udah bisa kira-kira nih dosennya bisa rekognisi ini ke mata kuliah yang mana gitu ya. Karena nggak semuanya itu mitra itu memberikan nilai yang seragam. Jadi ada 20 SKS, mereka juga silabusnya tuh beda tuh dengan mata kuliah yang akan dikonversi. Jadi misalnya nanti di situ ada pencapaian capstone untuk front end misalnya. Nah, kita akan konversi kemana nih? Oh, ini cocok ke penambangan data misalnya gitu. Ya, oke, boleh next. Nah, ini kayaknya juga tidak ada, tidak lagi ya, tidak ada. Boleh next. Oke, nah next boleh kita langsung kita lihat yang untuk di prodi S1 bagaimana jenis konversinya. Boleh next? Ya, next. Oke. Nah, ini yang harus kalian isi. Nanti kalau misalnya kalian sudah enroll di e-learning, ada tahapan yang harus kalian isi. Kalian masukkan semua eh, di apa ya nama mata kuliah di KRS kalian seperti ini. Jadi sudah ada formatnya yang kalian ikuti, silahkan masukkan supaya kita bisa tahu mata kuliah apa yang nanti akan dikonversi. Nah, untuk konversi yang namanya MKWK itu tidak bisa dikonversi. Kenapa? Kalian apa ya untuk agama, Pancasila, kewarganegaraan itu nggak bisa digantikan dengan sehebat apapun kalian dapat di luar sana. Jadi memang tetap ambil mata kuliahnya sampai lulus gitu ya. Jadi yang bisa dikonversi itu adalah mata kuliah semester berjalan yang kalian ambil. Oke, dan itu adalah di semester 6. Kalau ngulang boleh nggak Bu? Yang di bawah boleh, tapi dengan catatan atau syarat kalian sudah setidaknya dulu mendapatkan nilai C. Ya, jadi kalau D dan E itu sebaiknya kalian ngulang lagi supaya untuk mencapai eh, apa ya pembelajaran dari suatu mata kuliah kompetensinya dapat. Oke, boleh next. Nah, terus nanti ada dapat yang namanya hasil dari MBKM. Contohnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini ya, itu ada post-test, Introduction to UI UX misalnya. Terus nilai akhirnya ada 89,20. Itu dosen harus melihat, ini cocoknya kemana, ke mata kuliah mana yang akan dikonversi. Nah, oleh sebab itu, semakin cepat nilai didapatkan, maka semakin cepat proses konversi kalian gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak dapat, jangan dikejar-kejar mitranya. Mereka juga ada regulasi sendiri. Nah, biasanya yang akan menanyakan itu adalah dari pihak universitas. Oke, boleh next. Nah, MBKM tidak selamanya indah ya. Contohnya misalnya seperti ini. Ini kita ambil di eh, yang di Fasilkom TI ya kebetulan di prodi tetangga ya. Itu ada dapat 92,9 ya.
Nah, 92,9 itu karena dia ini magang ya, itu dia akan mendapatkan 20 SKS itu semuanya A, nilainya 92,9. Tapi ada juga yang mendapatkan keseluruhannya dapat 35,3. Artinya 20 SKS dia mendapatkan nilai E. Dan itu memang menjadi suatu tantangan kita supaya kita mendapatkan nilai yang baik di MBKM, makanya kita memberikan versi terbaik diri kita kepada mitra kita. Oke, boleh next? Eh, Oke, nah bagaimana untuk PKL? Ya, kita ada PKL. PKL itu dibuka di semester genap dan ganjil, mulai semester ini dan sudah menjadi 3 SKS untuk yang mengambil magang. Ya, program MBKM magang silahkan boleh dikonversi dengan PKL. Tapi kalau studi independen, terus apalagi ya talenta, ya riset, penelitian, pengabdian itu tidak bisa dikonversi dengan magang karena ada satu capaian yang dibebankan di mata kuliah PKL yang mana kalian harus bekerja sama, teamwork di dalam suatu perusahaan. Nah, kalau magang pasti dapat kan, jadi makanya boleh. Tapi kalau studi independen tidak dapat, makanya kalian harus PKL lagi seperti itu. Oke, boleh next. Nah, laporan MBKM itu bisa lihat nanti di e-learning ya. Jadi ada atau boleh bisa tanya ke kakak kelas ya yang sudah pernah ikut MBKM karena biasanya laporan akhir itu mengikuti mitra tertentu seperti itu. Oke, boleh next. Ya, jadi konversi hanya dapat dilakukan untuk yang sudah melaksanakan semua tahapan pendaftaran. Jadi kalau belum, ya tidak akan dikonversi. Makanya harus benar-benar saling menjaga tanggung jawab. Jadi kalian sudah menyelesaikan tahapan yang harus kalian laksanakan dan Prodi juga memiliki tanggung jawab untuk mengkonversinya bagi mahasiswa yang sudah melaksanakan tahapan yaitu pendaftaran di e-learning. Oke, boleh next. Nah, beberapa frekuensi ask question ya. Ini contohnya tidak boleh nggak ambil 2 program MBKM? Ambil mata kuliah prodi aja yang tambahan 2 SKS saja nggak boleh, apalagi kalau misalnya kalian mengambil 2 program MBKM, tidak mungkin bisa. Jadi tidak bisa. Bolehkah saya mencoba melamar banyak program MBKM? Boleh. Ya, tapi pada akhirnya hanya memilih satu program MBKM. Boleh hanya untuk mitra kementerian karena dia itu ketika kalian sudah menyatakan ikut salah satu program, dia yang lainnya itu secara otomatis tidak tidak terdaftar lagi. Tapi untuk yang mitra USU ini agak sulit. Kalau kalian sudah lulus dan kalian mengundurkan diri, itu menjadi apa ya catatan jelek untuk prodi seperti itu. Jadi untuk mitra usul ini benar-benar dipikirkan karena kemungkinan lulusnya juga lebih besar kan. Jadi benar-benar dipikirkan yang mana yang mau kalian ikuti. Ini ya nomor 3, apakah boleh sembari saya mengikuti program saya ikut juga perkuliahan dalam prodi? Tidak untuk evaluasi. Tapi kalau misalnya untuk sit in, silahkan. Bolehkah saya membatalkan keikutsertaan saya pada program baik di tengah jalan? No, tidak boleh. Ada konsekuensinya. Nilainya kalian tetap akan dikonversi berapapun nilai yang kalian dapat. Kenapa? Di tengah jalan kalian mau masuk lagi ke perkuliahan juga sudah terlambat. Sudah lewat UTS, sudah luar kuis, misalnya seperti itu. Oke, boleh next. Nah, bolehkah saya menolak untuk konversi requisite nilai MBKM? Saya tidak. Misalnya dapat nilai jelek, Bu, nggak usah lah dikonversi, biarin aja pura-puranya saya belum ambil, nggak bisa ya. Oke, dosen pengampu prodi memberikan nilai yang bagus untuk saya, padahal saya sedang ikut MBKM dan nilai yang diberikan mitra lebih kecil. Bolehkah saya mengambil nilai dari dosen pengampu? Nah, ini aja sudah salah. Kenapa? Kalian tidak boleh dievaluasi, gitu ya. Oke, nilai dari mitra lama keluarnya bahkan sampai melewati batas pengisian KRS di kalender akademik. Nasib saya bagaimana? Oke, nanti akan ada waktu portal kembali dibuka untuk menginput nilai kalian. Jadi, no worries ya. Bolehkah semester 8 mengikuti MBKM? No. Semester 8 kembali ke prodi. Jadi anak prodi lagi, selesaikan yang namanya
tugas akhir kalian. Jadi semester 8 tidak boleh MBKM. Bagaimana rekognisi nilai MBKM ke MK Prodi dilakukan dengan kesesuaian konten mata kuliah? Jika tidak, maka akan dilihat kira-kira ini sesuai nilainya berapa. Jadi nilai dari mitra akan dilihat korelasinya. Bagaimana saya mencapai kompetensi dari MK dalam prodi yang saya tinggalkan sembari saya MBKM? Makanya kalian harus bijak memilih program MBKM. Ya, misalnya kalian mau MBKM di UMKM perusahaan kerupuk. Di sana kalian bantuin untuk pengepakan gitu ya. Kan nggak dapet. Benar nggak? Nggak dapat kompetensinya. Tapi kalau kalian mengikuti MBKM-nya itu di studi independen untuk di coding, belajar coding di sana. Nah, itu pasti dapat kompetensinya. Makanya di situ kita bilang kebijakan dari mahasiswa sangat disarankan. Karena apa? Nggak bisa juga prodi keras sekali bilang, nggak boleh kampus mengajar, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nanti viral. Karena apa? Namanya juga merdeka ya, tapi prodi juga tetap harus menjaga kompetensi kalian. Itu tanggung jawab prodi untuk menghasilkan lulusan yang sarjana komputer yang memang memiliki kemampuan untuk programming seperti itu ya. Oke, boleh next? Mungkin udah selesai ya nih ya. Nah, ini juga ya, mengapa tidak boleh mendaftar lebih dari satu mitra? Ya, karena eh, hanya ada, hanya sanggup satu saja, gitu ya. Oke nih, kenapa tidak boleh lebih dari 20 SKS bisa dikonversi? Karena satu SKS setara dengan 170 menit, sehingga dalam satu minggu untuk 20 SKS membutuhkan waktu 3.457 jam dalam satu minggu. Superman pun nggak sanggup kalau lebih dari ini. Ya kan? Kita semuanya bukan Superman, jadi kita ikuti regulasi yang ada. Oke, boleh next? Nah, mungkin sesi dari saya sudah selesai. Oke, boleh dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Amalia atas materi yang telah diberikan mengenai konversi MBKM. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Boleh ya Bu? Masih sempat ya Bu? Boleh, Oke. 4 menit. Boleh. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, boleh disampaikan di kolom chat ataupun boleh langsung on mic biar didengarkan secara langsung. Tapi sebelumnya Bu, ini dari Elin ada yang ngirim kemarin Bu untuk pertanyaan. Yang pertama Bu, bertanya apakah mata kuliah mengulang boleh dimasukkan ke dalam 20 SKS yang dikonversi? Oke, mata kuliah mengulang boleh, tapi tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa kalau nilai E nggak boleh dikonversi ya. Terus apa ya? Kalau misalnya dia dapat D, sebenarnya juga enggak disarankan sih. Nah, kalau C, B, itu silahkan. Gitu ya. Ada yang mengulang B. Oke, jadi kalau E nggak boleh ya. Jadi kalau eh, D, saya juga D bolehlah gitu ya. Karena itu di atas 50 nilainya ya. Tapi yang kita pikirkan, aduh, misalnya gini ya, kalian dapat nilai D untuk kecerdasan buatan. Kalian konversi misalnya ya, terus dapat A. Nanti begitu kerja, itu akan ditanya, ini anak ini kecerdasan buatannya A. Padahal dia dapatnya dari konversi seperti itu. Nah, makanya Kak saya lebih menyarankan konversi saja yang di semester 6 karena itu sudah keterampilan khusus, bukan keterampilan umum yang wajib kalian dapat. Tapi kalau pertanyaannya apakah boleh mengulang? Boleh, dengan catatan bukan nilai E. Jelas ya? Baik Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya ini Bu ada pertanyaan di kolom komentar kita di kolom message. Izin bertanya Bu, apakah boleh mengganti mata kuliah peminatan menjadi mata kuliah PKL di semester 6? Boleh. Jadi yang mau dikonversi itu adalah mata kuliah PKL artinya ya. Jadi nanti peminatannya itu akan kalian ambil pada semester depannya gitu. Atau di semester 8 ya, semester genap berikutnya. Boleh, jadi jawabannya boleh. Seperti itu. Karena kan batasnya 20 SKS ya.
Jadi kalau udah diganti dengan PKL, artinya ada satu peminatan yang harus diambil di semester depan. Seperti itu. Bisa menjawab, Gilberdi? Ada lagi? Kira-kira? Elin ini direkam ya. Nanti kayaknya Bu Fani perlu untuk laporan segala macam. Nanti bisa di screenshot ya. Baik, Bu, sudah direkam oleh Stephen. Ya. Berarti jika tidak ada mata kuliah peminatan untuk semester ini, atau gini, gimana ya? Iya, tidak mengapa sih. Artinya tapi menjadi hutang ya. Menjadi hutang kalian untuk mata kuliah peminatan di semester depannya. Tapi pas yang seharusnya semester depan kalian ikut PKL, kalian bisa masukkan untuk mata kuliah peminatan. Paham ya? Jadi tidak masalah. Jika tidak ada peminatan untuk semester ini nggak masalah. Kalau kamu memang mengambil magang. Paham, Johannes? Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada, Bu. Ini selanjutnya ada yang bertanya, Bu. Misalnya lagi studi independen, tetapi mau magang mandiri juga. Apakah laporan magang yang dilakukan saat ini bisa dikonversi nanti saat ambil SKS PKL, Bu? Eh, Oke, jadi gini, kalau misalnya kalian magang mandiri, artinya itu menjadi tanggung jawab kalian ya. Magang mandiri itu artinya cuma bisa dikonversi menjadi 3 SKS, benar kan? Untuk PKL. Nah, artinya sebenarnya 3 SKS itu beban kalian magang mandirinya itu tidak seberat yang 20 SKS. Jawabannya boleh, tapi eh, untuk konversinya pada saat kalian mengambil KRS pada semester PKL gitu. Jadi misalnya ini studi independen nih, 20 SKS. Bener kan? 20 SKS artinya yang dikonversi adalah mata kuliah yang studi independen. Tapi di sela-sela itu saya nggak tahu bagaimana caranya kalian bisa mengambil juga magang mandiri. Oke? Nah, laporan magang itu menjadi laporan PKL untuk semester depan. Semester depan kalian ambil PKL. Bener kan? Nah, itu nanti dikonversi dengan magang tersebut untuk PKL. Jadi jawabannya seperti itu. Izin bertanya, Bu, apakah saat semester ganjil akan ada mata kuliah PKL? Mulai semester ini, mata kuliah PKL akan dibuka di semester ganjil dan genap. Mahasiswa boleh mengambil PKL di semester 6, 7, atau 8. Oke? Nah, kalau misalnya kalian sudah selesai semester 5, begitu libur mau ke semester 6, kalian boleh melaksanakan PKL. Tapi PKL juga itu harus selesai dulu semester 5. Ya, yang mana nanti PKL tersebut kalian mengambil KRS-nya pada di semester 6. Paham ya? Jadi PKL itu kalian boleh laksanakan dulu, baru ambil KRS-nya di semester depan. Seperti itu. Karena apa? Kalau kalian ambil semester ini PKL, misalnya contoh ya, ini contoh, tapi kalian belum ada perusahaan tempat kalian PKL seperti itu, tiba-tiba belum selesai PKL-nya, kuliah juga berantakan, nilai PKL tidak bisa dibuat T seperti tugas akhir. Nilai PKL akan muncul jadi E kalau kalian tidak selesai. Jadi saran saya, laksanakan dulu PKL, udah selesai, udah dapat semua nilai, baru ambil KRS-nya semester depannya, dan berikan laporan langsung keluar nilai kalian. Seperti itu. Paham ya? Ada lagi? Mungkin boleh, Bu. Ini dari Elin sendiri, Bu. Oke. Kira-kira boleh nggak ya, Bu, ngambil peminatan 3 kali gitu selama berkuliah? Karena Elin sudah ngambil 2 kali, Bu. Dan ini semester kali ini ada sisa 3 SKS, Elin belum tahu mau kasih kemana. Boleh. Boleh, Peminatan, oke, Bu. boleh. Tapi nanti ada batas ya, ada mata kuliah yang dihapus nanti, yang nilai-nilai jelek nanti bisa kita hapus. Jadi intinya lebih baik berlebih daripada kurang, benar kan? Kalau lebih itu kita bisa hapus, jadi nggak boleh lebih dari 148. Jadi kalau Elin ambil
tambahan SKS lagi 3 SKS 144 tambah 1 masih bisa, nggak ada yang harus dihapus gitu. Jadi Baik, jawabannya terima boleh. kasih Ibu. Ya, ada lagi pertanyaan? Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung disampaikan di kolom message kita, atau boleh langsung on cam biar lebih. Oh, ini ada Iya. Bu yang baru lagi Bu. Evan, Anthony. Izin bertanya Bu, apakah MBKM mengambil magang yang lebih contoh ke bidang AI dan pada semester saat mengambil magang tersebut ada mata kuliah yang tidak ada keterkaitan dengan bidang AI. Apakah tetap dikonversi Bu? Iya, tetap dikonversi. Nah, itulah yang namanya merdeka itu ya. Ujung-ujungnya kita akan konversi, tetap dikonversi. Tapi Stephen, nggak mungkin nggak ada relevansinya dengan AI. Semester ini kan ada yang namanya machine learning, penambangan data, dan itu berhubungan semua dengan AI. Ada lagi? Izin bertanya, Bu, dari Johannes. Berarti kalau saya tidak mengambil peminatan semester ini harus konversi semester 8 ya, Bu, untuk bisa semester 7. Tidak mengambil peminatan semester ini harus. Maksudnya kayak mana ya? Semester 7 kan ada peminatan juga ya. Ya, semester 7 ada peminatan juga. Boleh ambil 2. Izin bertanya, Bu, untuk Ya. pertanyaannya, Bu, mungkin kurang jelas. Kan saya tidak mengambil peminatan di semester 6, Bu. Nah, itu apakah mata kuliah yang di peminatan semester 6 itu bisa dikonversi ke semester 7 atau harus semester 8, Bu? Terima kasih, Bu. Kalau misalnya kamu mau ngambil mata kuliah di semester genap, ya dibukanya di semester 8. Nah, semester 8 itu kan kamu udah tugas akhir. Kamu boleh ambil satu mata kuliah aja untuk peminatan. Dan kamu bisa juga tepat waktu, kenapa nanti yang namanya akhir semester itu pasti sebelum akhir semester nilai sudah masuk gitu. Seperti itu. Kalau di semester 7, itu artinya kamu harus mengambil mata kuliah peminatan yang dibuka di ganjil. Ya kan? Paham nggak maksudnya? Oke, Bu, Jadi paham, nggak, Bu. jadi nggak bisa dikonversi. Ini oke ya, Johannes nggak bisa dikonversi. Di semester 7 kamu ambil mata kuliah semester 7, oke. Di semester 8, ya, di semester 8 kamu ambil mata kuliah yang kamu mau ambil di semester 6 yang lalu. Seperti itu. No worries, tetap bisa tepat waktu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ini Novaria. Izin bertanya, Bu, konversi MSIB di semester ganjil ke mata kuliah ulang yang ada di semester genap, apakah bisa? Enggak. Jadi ganjil sebenarnya mungkin bisa ya, tapi di sistem kita nggak bisa. Jadi kita konversi harus mata kuliah berjalan. Dan untuk ganjil yang dibuka itu semester ganjil gitu. Jadi nggak bisa Ibu konversi nilaimu yang digenap, karena semester genapnya ditutup di sistem gitu. Jadi kamu nggak bisa ambil di KRS, Bu. Kan yang bisa dikonversi adalah mata kuliah yang dibuka yang kalian ambil di KRS. Paham ya sampai di sini ya? Akan dikonversi nilai kalian untuk mata kuliah yang kalian ambil di KRS. Di luar KRS tidak bisa dikonversi. Oke. Izin bertanya, Bu, jika sudah kali MBKM, maka ambil mitra PKL-nya bagaimana ya, Bu? Udah 2 kali MBKM, ambil mitra PKL. PKL itu di luar MBKM. PKL itu adalah mata kuliah wajib prodi yang dibuka di semester 6, 7, dan 8. Oke, terserah kamu mau ambil ini maksud pertanyaan apa? Maksudnya di salah satu MBKM kamu ada magang gitu ya? Gimana? Iya benar Bu. Jadi saya sudah 2 kali MBKM. Maksud saya kalau misalnya mau ngambil magang lagi kan otomatis untuk yang PKL ini
apakah masih bisa dari prodi atau nyari mitranya ini jangan dari MBKM lagi, tapi harus yang manual gitu, ngasih proposal atau cara lain gitu, Bu. Eh, Bagaimana, Bu? eh, oke, kamu kemarin itu 2 kali MBKM, dua-duanya studi independen atau ada magang nggak? Kemarin satu yang magang semester ini, satu lagi pertukaran pelajar, Bu. Yang magang kamu konversi lah dengan PKL. Oh, berarti yang peminatan yang dilepas ya, Bu? Yes. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Next. Saya udah takut nih Boleh Bu, dengan ini tadi ada yang keselip Bu di tengah-tengah Bu. Andrew. Ya punya Nicholas Hansen Bu. Izin bertanya Bu, apabila semester ini kita mengambil MBKM Studi Independen dan semester depan mengambil ISMA, maka PKL kita harus diambil di semester 8 ya Bu? Iya, benar. Apa ya? Ini siapa tadi? Nicholas Hansen. Nicholas. Oke. Iya, tapi no worries ya. Eh, PKL itu kamu ambil di pas libur. Atau karena tinggal tugas akhir, ya bisa. Malah kamu bisa PKL di tempat kamu mengambil data, misalnya gitu. Seperti itu. Emang kalau IISMA ini agak anak emas sedikit ya. Jadi kalau udah lulus IISMA, akhirnya nanti ujung-ujungnya boleh ini, boleh itu. Seperti itu. Nah, seperti itu ya mungkin menjawab ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, ada lagi? Oke, Christopher, izin bertanya, untuk kemarin saya ambil MKWU, saya ISMA dan ternyata harus diganti sama kalian bisa konversi. Apakah saya harus ambil MKW lagi semester ganjil? Oke, Christopher, informasi terakhir yang saya dapat bahwa itu MKWU bisa dikonversi, tapi sistemnya belum mendukung. Oke, jadi untuk semester depan ya, semester depan kalau sistemnya sudah mendukung, itu kamu tidak harus ngambil MKWU lagi. Ya, tapi kalau enggak ya harus gitu. Nah, ini dijanjikan ke prodi bahwa bisa MKWU semester depan untuk dikonversi. Seperti itu. Oke, sama-sama. Izin Bu bertanya perihal MBKM Wirausaha dari USU under BPRI. Itu bagaimana ya Bu? Soalnya sudah ada kontak dari WR1. Sudah ada kontrak dari WR1. Eh, BPRI itu apa ya? Jadi kalau tidak masuk ke dalam mitra USU, artinya ada tahapan yang belum selesai. Jadi kita bisa memilih kalau sudah dibuka oleh si USU, gitu ya, paham ya? Walaupun sudah ada apa ya? Walaupun sudah ada kerjasama, tapi kalau belum masuk di daftar MBKM USU, kita juga nggak bisa pilih gitu. Untuk wirausahanya langsung dari USU. Ya, kalau misalnya sudah ada kerjasamanya, boleh Yusuf. Yusuf kalah. Ya, Yusuf, jadi kalau sudah ada kerjasamanya dengan USU, itu boleh, artinya bisa. Udah masuk ke dalam, nanti kamu baca pertor itu ya, apa-apa saja yang bisa menjadi MBKM. Jadi nanti kamu daftar segala macam, itu akan terdata. Prodi akan dapat hasilnya. Oke, apalagi ini sudah ada kontrak dengan WR1, benar kan? Ada lagi? Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya Bu. Oh, ada. Oke. Oh, sekali dua cukup. Izin bertanya Bu, jika sisa SKS di semester 7 hanya 16 SKS karena kemarin sudah mengambil kelas atas dan jika di semester 7 ikut MSIB magang untuk sisa SKS-nya itu 4 SKS sebaiknya dipakai buat apa ya? Hah? Dan jika di semester 7 ikut sisa SKS-nya udah masukin PKL belum?
PKL udah masuk. Jadi mesti 16 SKS. Iya. Oke, kalau kayak gitu artinya kamu ambil peminatan lagi. 3 SKS. Peminatan boleh ambil 2 ya. Kalau kasus kamu ambil peminatan 3 SKS mesti 19. Oke, ambil satu mata kuliah praktikum. Walaupun A, kamu diulang B atau A. Wajib 20 SKS, kalau nggak bisa dikonversi. Paham ya, Nova? Oke. Izin bertanya, Bu, jika melakukan magang mandiri saat liburan semester 4, magang hanya sekitar 2 bulan dan 1 jam 30 jumlah, apakah bisa, Bu? Atau magang itu harus benar-benar minimal semester 6 ke atas? Oke. Andika, kalau misalnya PKL itu kan ada tahapannya. Kalau kamu bisa memberikan tahapannya itu apa ya? Jadi ada izin ya, surat diterima dari perusahaannya. Coba nanti baca buku panduan PKL. Nah, kalau misalnya itu lengkap, harusnya bisa. Tapi yang di sini karena kamu itu saat liburan semester 4 menuju semester 5, artinya kan kemampuan kamu itu ada beberapa mata kuliah yang belum dapat. Harusnya kan kayak gitu ya kan. Nah, sekarang gini deh. Kamu waktu dulu itu pas magang, itu ada nggak surat penerimaannya, surat permohonan magangnya yang kamu masukkan di asa usul? Kalau enggak ya harus ngulang gitu. Mungkin jikalau dari teman-teman tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita boleh tutup ya Bu sesi Q&A-nya. Iya. Itu Ibu Amalia, terima kasih Bu atas informasi dan sesi Q&A-nya. Iya, terima kasih Imilkom, terima kasih buat anak-anak ibu semua yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan menjadi tercerahkan dari sisi kebijakan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Andrian yang akan menjadi narsum berikutnya ya, dan TM Reza juga ya. Jadi ada 2 narsum ya selanjutnya. Oke, saya kembalikan ke MC. Silahkan dilanjutkan ke rangkaian acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya teman-teman, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu bagian pada pembicaraan tentang kegiatan-kegiatan MBKM yang ada. Yang pertama kita akan masuk kepada MBKM Studi Independen yang dibawakan oleh Abang Kita Reza, yang sebelumnya sebagai alumni Studi Independen pada Bangkit Akademi Learning Cloud Computing. Kepada Abang Reza kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Eh, Perkenalkan, nama saya Temda Taufikur Rahman dengan NIM 2014-01-019, dan di sini saya akan memberikan mungkin insight saya mengenai studi independen yang saya jalani pada saat semester 6, yaitu di Bangkit Academy. Sebelumnya, Ellen, kalau boleh tahu ini berapa lama apanya boleh bicaranya? Ellen? 10 menit Bang waktunya Bang. Oke, biar Abang tahu. Baik, mungkin saya mulai aja. Jadi Bangkit Academy itu adalah sebuah program yang dibuat oleh Google dan disupport penuh oleh Traveloka, Gojek, Tokopedia, dan masih banyak company lainnya. Jadi Bangkit ini mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa seperti kita agar dapat siap untuk bersaing di dunia kerja. Nah, Bangkit ini telah dimulai semenjak tahun 2020 kalau tidak salah, dan itu masuknya ke Indonesia mulai tahun 2020 juga. Nah, Bangkit menyediakan 3 buah mata kuliah yang bisa teman-teman ambil. Yang pertama itu ada cloud computing yang saya ambil, yang kedua itu ada machine learning, dan yang ketiga itu ada Android atau mobile development. Nah,
Tapi yang membuat Bangkit ini agak unik, karena Bangkit tahu bahwasanya AI merupakan salah satu bagian yang sangat berkembang di zaman sekarang ini, maka eh, semenjak semester ini, tahun ini, Bangkit menyediakan AI di semua mata kuliah yang diberikan. Jadi, walaupun teman-teman milih misalnya cloud computing ataupun mobile development, itu tetap belajar yang namanya AI ataupun artificial intelligence. Nah, apa sih keuntungannya ikut Bangkit? Jadi keuntungan Bangkit itu banyak sekali. Saya juga sampai sekarang masih mendapatkan benefit tersebut. Jadi salah satu benefit yang saya dapat itu banyak sekali relasi yang saya dapatkan. Jadi Bangkit itu mempunyai mahasiswa dari mana saja, dari universitas mana saja, bahkan luar negeri. Sekali itu saya berteman juga dengan orang luar negeri, dia berasal dari Taiwan, dia masuk Bangkit. Kebetulan masuk Bangkit Indonesia, nggak tahu kenapa. Terus saya juga mendapatkan sertifikasi dari Google sebagai seorang associate cloud engineer. Bisa teman-teman lihat di Google. Dan juga saya mendapatkan banyak tawaran dari pekerjaan ataupun internship. Contohnya itu ada beberapa company seperti Traveloka dan Ticket.com. Nah, eh, jadi Bangkit ini memiliki banyak sekali keuntungan ya. Dan apabila teman-teman ingin mempelajari sesuatu yang berada di luar kampus, itu bisa memilih Bangkit. Terus Bangkit itu belajarnya fleksibel, nggak harus teman-teman kayak 8 jam on time full depan laptop, enggak. Eh, Juga nanti ketika teman-teman di Bangkit itu tidak hanya belajar kayak mata kuliah atau hard skill ya, contoh kan kayak cloud computing itu hard skillnya, tapi teman-teman juga akan diajari seperti soft skill seperti manajemen waktu, leadership, bagaimana memasarkan produk, dan juga bahasa Inggris. Jadi tidak teman-teman tidak perlu eh, bosan lah ya dengan mata kuliah yang teman-teman ambil gitu. Jadi teman-teman betul-betul disiapkan untuk program kerja gitu. Nah, terus untuk Bangkit itu sosialisasinya sebenarnya udah lewat ya sosialisasinya karena dibuat oleh USU juga. Nah, seperti itu. Terus apa lagi ya? Eh, nah, untuk Bangkit juga ini dia mentor-mentor dan pengajar-pengajarnya itu juga berkelas ya. Banyak dari mentor-mentor Bangkit yang ataupun pengajar Bangkit itu berasal dari luar negeri dan juga udah mendapatkan gelar bachelor, PhD, dan masternya gitu. Jadi orang-orang Bangkit itu bukan bukan orang yang biasa, jelas sangat berpendidikan lah menurut saya. Nah, Eh, jadi apabila teman-teman interest, apabila ingin mengetahui info lebih lanjut mengenai Bangkit, boleh WA saya ataupun hubungi saya. Saya asalkan saya online pasti saya balas. Mungkin bisa tanya Elin nanti untuk kontak personnya. Dan apabila teman-teman ingin bertanya, saya silahkan juga di kolom komentar. Terima kasih. Kembali ke Elin. Thank you, Bang. Buat teman-teman yang punya pertanyaan tentang seputar studi independen, terutama untuk Bangkit. Wah, wah, abangnya pamer nih. Wah, cantik ya, Bang ya. Kapan punya ya? Silakan join Eh, Bangkit. Jadi mungkin nanti untuk Q&A-nya di belakangan aja. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan boleh di chat dulu, disampaikan di kolom chat kita. Nanti akan dibacakan oleh saya selaku MC. Terima kasih Bang Reza. Selanjutnya kita akan masuk ke program MBKM magang yang dibawakan oleh Bang Da Andrian yang sebelumnya eh, magang pada Mitra Pemko Medan di bagian developer. Kepada Bang Andrian kami persilakan. Halo Bang An, masih mute Pak? Halo Elin, thank you for invitation-nya ya. Sebelumnya suara aku udah kedengeran apa belum sih? Halo, Sudah Pak. oke. Sebelumnya mohon maaf kalau ada disrupsi ya, karena lagi renovasi kantor. Jadi ada suara martil nokok-nokok dinding, jadi mohon dimaafkan. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Andrian Putra Ramadan. Jadi teman-teman di sini tuh bisa manggil saya Aan karena emang udah biasa dipanggil Aan di kuliahan. Oke, jadi saya kemarin diundang oleh Imilkom untuk jadi pembicara karena sudah menjalani MBKM ya, khususnya di magang. Oke, saya cerita dari awal aja ya.
bagaimana saya bisa dapat magang sebelumnya. Jadi pertama-tama tuh saya adalah orang yang dapat pengalaman 2 kali magang, kesempatan 2 kali magang, 2 kali MBKM. Yang pertama itu adalah stupen, yang kedua adalah magang. Jadi saya adalah orang yang mencoba dua-dua itu. Jadi beruntung banget sih, udah coba dua-dua. Jadi nanti mungkin teman-teman harus coba dua-dua sih, stupen sama magang. Nah, saya tuh magangnya di Medan kebetulan karena saya nggak pengen keluar ya. Karena kalau keluar rasanya gak enak gitu. Kenapa gitu kok keluar Medan gitu kan? Mungkin ada teman-teman yang pengen di Jawa gitu kan atau keluar Medan, tapi saya pengennya di Medan. Kebetulan ada lowongan oposisi di Pemko. Cocok nih mengabdi untuk negara gitu kan. Kebetulan posisinya tuh ada back end. Karena kemarin mereka tuh lagi ngembangin aplikasi untuk pengelolaan bantuan sosial. Karena kan sering jadi karena kan sering di itu kan, jadi mereka pengen buat aplikasi gitu, biar supaya ke-track gitu, bansosnya tuh udah ke siapa-siapa aja gitu. Nah dari situlah idenya. Oke, awalnya itu ada interview. Jadi aku adalah salah satu orang yang mendapatkan interview pada saat itu dan merasa ya this is my first interview ya di magang karena interviewnya itu berupa teknikal gitu, kayak ditanya-tanya gitu, kamu pengalaman udah ngapain aja, project yang udah kamu kerjain tuh apa aja ya, automatically aku ngasih tunjuk sih project-projectnya dan ternyata ya positif interview sih, karena ya mereka kayak welcome gitu atas apa yang udah aku presentasikan. Kemudian besoknya aku dapat lulus, dapat email, ih kamu udah lulus ya, aku senang banget sih, karena emang tujuan aku magang tuh di Medan, nggak mau keluar. Mungkin ada satu saat aku keluar dari Medan, tapi pengen di Medan sih. Nah, karena jarang kan, kalau di Medan itu ada posisi yang kayak gitu, posisi yang engineering gitu kan. Rata-rata tuh yang di Medan tuh kayak posisi-posisi yang pada umumnya kayak semacam customer apa gitu. Kalau yang backend, front end UI UX itu jarang di Medan. Itu kebanyakan di daerah Pulau Jawa sana. Tapi ya untungnya ada di Medan. Dan itu di pemerintahan. Oke. Dan waktu pertama kali aku masuk, rasanya sih ya kayak pertama kali biasa sih. Kayak ada rasa deg-degan gitu, ada rasa canggung. Tapi ya it's okay, nggak apa-apa. Karena lama-lama kan kenal juga gitu kan. Ya semakin lama aku kenal sama tim aku. Tim aku tuh di backend tuh ada 4 orang. Salah satunya tuh ada orang USU juga, tapi nggak dari Ilkom, dari TI. Nah, kami satu tim, kami tuh ada terbagi jadi 4 tim backend, UI UX, front end, sama Scrum. Jadi, actually sebenarnya itu memang bener-bener kayak kita kerja gitu loh, guys. Jadi aku lebih banyak dapetin benefit itu di magang, bukan dari stupen. Karena ya stupen kadang-kadang sih ada rasa males kan nge-zoom gitu-gitu, sambil tidur. Tapi kalau magang nih kita benar-benar kerja dan didampingi gitu kan. Dan satu lagi tuh ada work teamwork ya, teamwork. Iya, kerasa gitu teamworknya gimana. Kami bahkan juga sering apa ya berdebat gitu, masalah problem gitu, dan kami solve bareng-bareng dan terasa gitu karena ya sama-sama face to face gitu kan. Enak sih magang itu. Dan kemudian kita tuh juga sering selalu weekend itu kumpul bareng-bareng juga. Apalagi ada juga kan yang dari luar Medan datang ke Medan, contohnya dari Kalimantan juga ada, dari Jawa tuh juga ada yang magang di Medan, satu tim production sama kami ya. Kami sering lah tiap weekend bareng-bareng gitu, apa ya, hangout, nongkrong, nongki-nongki, sambil ya bahas sedikit-sedikit tentang masa depan dan kerjaan di kantor. Oke, otomatis rasa pertemanan itu dapat dan ilmu itu juga dapat. Aku bahkan juga nggak belajar dari mentornya aja, tapi dari teman-teman. Aku bahkan lebih banyak belajar dari teman-teman yang mereka udah pengalaman juga kan. Nah, itu sih kami saling code review bareng-bareng. Ini nggak kayak gini, ini harusnya gini. Oh iya, oh gitu. Jadi dapat sih ilmunya sebenarnya. Itulah magangnya sebenarnya sih, ilmu dapat, pengalaman dapat, pertemanan dapat, dan sampai sekarang kami masih kontek-kontekan. Kami itu ada 15 orang gitu.
Next ini belum habis tuh waktunya. Belum kan, Lin? Belum, Bang. Belum. Oke. Masih ada waktu. Iya, jadi hal-hal magang sih lebih seru sih. Kayak kalau kalian keterima magang, apalagi ya cari pengalaman di luar Medan gitu, itu adalah kesempatan yang luar biasa bagi kalian. Kalian itu adalah salah satu orang yang beruntung bisa terima magang di MSIB kali ini. Makanya selalu support sih MSIB, jangan sampai hilang ke depannya kan. Karena ini memang benefit banget bagi mahasiswa, beruntung banget kita. Kemudian work culture-nya itu ya gimana ya, pada umumnya kuliah masuk jam 8, pulang jam 5 gitu kan. A daily scrum, masing-masing laporan apa aja yang udah dikerjakan tiap hari, apa yang udah dikerjakan, apa yang akan dikerjakan, apa yang udah selesai gitu kan. Dan masing-masing itu dibagi tasnya masing-masing gitu kan. Ya kalau misalnya ada kesulitan dibantu, kalau misalnya ada stuck itu diselesaikan bareng-bareng. Itulah teamwork yang sebenarnya. Makanya sebelumnya sih abang nggak pernah sih teamwork, kerjakan mandiri-mandiri. Tapi setelah teamwork itu terasa banget sih, komunikasinya bertambah, sering-sering presentasi, gitu ganti-gantian. Ini juga presentasi sih kemarin gitu. Dan pada saat terakhir magang itu kami rasa sedih kali gitu sih. Kayak kenapa sih cepat kali gitu magangnya gitu kan. Kenapa sih harus berakhir sekarang, karena ya emang udah solid gitu kan. Jadi kayak ada rasa sedih. Jadi kami pada H-4 H4 tuh kami evaluasi sendiri apa aja sih kekurangan kita, kelebihannya apa sih masa depan kita nanti, apa yang akan kita lakukan gitu-gitu kan. Nah, disitulah kami sedih bareng-bareng, nangis gitu kan. Aduh, gak pernah nangis tapi nangis. Karena emang udah, padahal waktu cuma 4 bulan ya, tapi terasa banget gitu pertemanan itu. Hanya bukan hal teknis aja yang kita dapet, tapi ya relationship, relasi gitu kan. Gitu sih. Makanya selama kalian masih bisa ada kesempatan, kailah kesempatan itu. Gitu. Kemudian kalau abang rekomendasiin sih ya, kalau di Medan itu ya kalau bisa jangan ambil di Medan lah, apalagi pemerintahan. Karena ya manajemennya agak buruk gitu kan untuk pemerintahan. Jadi ya ambil-ambil perusahaan-perusahaan yang swasta gitu, apalagi startup gitu kan. Akan bagus juga untuk karir kalian ke depannya. Oke, mungkin itu aja yang bisa abang sampaikan. Thank you Elin atas kesempatan berbicaranya. Sampai jumpa. Baik, terima kasih untuk Bang Aan. Terima kasih untuk materinya, Bang. Kayaknya Abang cinta kali sama Medan ya, Bang. Iya dong. Medan Pride. Thank you Walaupun sekali lagi, Bang jumpa Aan. pagar berjalan ya Lin, tiap malam. Ya nggak sih? Jumpa pagar berjalan tiap malam. Buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar magang, boleh disampaikan di kolom chat kita. Nanti akan dibacakan oleh saya di akhir di sesi Q&A. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi terakhir kita, sesi pembicara terakhir kita, yaitu untuk program MBKM ISMA yang dibawakan oleh Abanda Alexander Yuwanata yang sebelumnya merupakan alumni ataupun ISMA Awardi pada Nanyang Technology University Singapura. Kepada Bang Alex kami persilakan. Baik, terima kasih Ellen. Perkenalkan, nama aku Alexander Diwanata. Bagi yang nggak kenal, aku tahun 2021 aku lulusan ISMA dari ilmu komputer yang ke Nanyang Technological University di Singapura. Nah, jadi mungkin aku mau bicarain dikit tentang mungkin secara general apa itu ISMA. Jadi kalau ISMA dalam satu kata itu aku rangkum, ISMA itu program dari pemerintah di mana kita hampir semua biaya ditanggung untuk pergi belajar di universitas ternama di luar negeri. Jadi itu hitung biaya perjalanan, biaya visa, biaya hidup, sama biaya domisili. Itu semuanya kalian bisa lihat di website, semua di bawahnya ada. Dan apalagi itu kita bisa belajar di luar negeri, itu intinya itu kita bisa ya kamu yang tadi belajar di luar negeri itu kayak menghayati kayak budaya luar negeri sama memperluas koneksi kita kenal sama orang barat. Ya, jadi mungkin aku lebih bicaranya ke general isma di NTU gitu.
Jadi buat masuk, pertama yang buat masuk dulu. Untuk masuk, nanti ada 3 tahap. Jadi buat masuk nanti ada 3 tahap. Pertama itu dokumen. Yang tahap pertama itu dokumen. Kalau salah aku ya. Kalau tahap pertama dokumen, tahap kedua survei kebinekaan, tahap ketiga wawancara. Itu di tiap tahap itu kalian dimintanya itu nggak terlalu banyak biasanya. Jadi sebenarnya buat masuk ini, ya aku saranin kalian tembak aja. Soalnya biaya masuknya nggak terlalu tinggi kalau menurut aku. Dan itu kalau kalian lulus kan itu rewards-nya banyak. Jadi ya coba-coba aja. Nah, kalau untuk pengalaman ISMA aku sendiri, jadi itu yang paling banyak yang aku dapat waktu pengalaman ISMA itu sebenarnya koneksi, pertemanan. Kayak itu kami itu di 25 orang ya kenalnya Technological University itu kayak memang berasal dari segala tempat. Kayak kalau aku pribadi kan dari Sumatera. Tapi itu ada beberapa orang dari Sumatera juga yang lagi belajar di Telkom gitu. Ada yang pasti dari Jawa, kayak dari UI, ITB, ada juga yang dari Kalimantan, ada yang dari Bali gitu. Jadi itu selain itu pertukaran budaya dari antar kita Indonesia dengan orang di luar negeri, ada juga pertukaran budaya antar dalam negeri. Kayak aku bisa kenal kayak orang-orang dari berbagai daerah, gimana cara mereka hidupnya sama itu apa budaya mereka gitu. Nah, tapi yang paling utamanya pasti pengalaman belajar di luar negeri. Jadi kalau menurut aku itu siapa ya? Nanya Technological University itu memang en- enak sih. Karena Singapura itu kota yang enak untuk ditinggali selama kira-kira 4 bulan aku pengalaman ISMA. Soalnya pertama KUI mereka itu enak, itu waktu kita sampai langsung kami dikasih tour kayak keliling Singapura, kayak kami dikenali ke budaya Singapura, ke sejarah Singapura. Habis itu selama kami di situ kami juga ditemanin, kami nggak hanya dilepasin gitu kayak buat keluyuran. Kami ditemani sama nanti ada koordinator dari ISMA sendiri yang dari Indonesia. Habis itu juga ada KUI dari Singapura yang akan membantu kita buat beradaptasi selama kayak bulan pertama gitu. Nanti kita diajak ke banyak acara. Habis itu kami dikasih dukungan, kayak kami dikasih dosen PA dari NTU-nya sendiri buat bantu kita dalam pelajaran atau waktu kita konsultasi. Habis itu kalau kita juga nanti ada banyak acara yang kita buat dari pribadi kita sebagai awardee. Jadi kita nggak hanya belajar aja tugasnya, kita juga ada pengalaman organisasi, pengalaman berkelompok. Soalnya kita 25 orang ini, kan ISMA itu ada banyak yang namanya challenge, ISMA challenge. Jadi kita 25 orang ini harus sering kerjasama buat mendirikan acara. Kayak kalau aku kasih contoh, aku dulu ISMA kami itu ada yang namanya Heroes Challenge itu untuk memperkenalkan kayak kepahlawanan Indonesia gitu di luar negeri. Jadi kami set up booth di ada yang namanya cultural fair di Nanyang Technological University di mana kita pakai kayak kuliner Indonesia, makanan Indonesia buat perkenalkan pahlawan Indonesia, tapi awalnya kita tarik pakai kuliner Indonesia juga. Jadi kayak kill two birds with one stone, kayak perkenalkan kuliner Indonesia, perkenalkan pahlawan Indonesia, dan itu mungkin salah satu event yang ya kalau kalian pernah ada pengalaman berkelompok ya pasti ada dikit-dikit drama itu kerja keras, tapi akhirnya ya itu worth it sih. Itu acaranya bagus sekali, banyak banyak orang datang, kayaknya semua orang juga satisfied. Nah, oke, mungkin kalau itu sisi yang agak sosial, soft skill. Untuk hard skillnya itu pasti ya dari belajar di universitas luar negerinya. Untuk kalian nanti dikasih banyak pilihan. Biasanya mata kuliahnya itu mereka ambilnya yang lumayan dasar, yang general. Soalnya kan kita diundang nggak hanya ilmu komputer. Kalau kita ilmu komputer, tapi ada banyak juga dari semua universitas lain di Indonesia. Program studinya berbeda. Jadi mata kuliah yang bisa kita ambil itu biasanya lumayan mendasar, nggak ada yang terlalu kompleks gitu, nggak ada yang terlalu mendalam. Jadi kalau kita mau, kalau aku pribadi, aku ambil ilmu komputer sama ada beberapa mata kuliah lain yang aku
ambil yang aku tertarik. Kayak aku ada ambil contohnya satu marketing, sama satu lagi itu game theory sama heuristics. Soalnya aku lumayan tertarik sama bidang itu. Dan itu memang, kalau menurut aku kita nggak perlu minder, soalnya materinya itu aku yakin kalau kita bisa, kalau kita mau belajar, kalau kita mau percaya diri, sering belajar, itu bisa dapat A. Kayak menurut aku tidak mustahil buat kita bersaing di luar negeri gitu. Yang penting ada kemauan aja. Nah, kalau selain hard skill, soft skill untuk sosialisasi. Nah, selain yang tadi aku bilang kita ISMA challenge itu, nanti kita juga banyak itu biasanya kita ada koneksi ke kedutaan juga. Kan kita belajar di luar negeri, tinggal di luar negeri, pasti kita harus masih di bawah naungan negara, kita harus ke kedutaan buat rayain biasanya 17 Agustus. Kalau kita udah ke luar negeri sebelum hari kemerdekaan, kita itu pasti upacara bendera di kedutaan, kayak tanah, kayak kita balik ke tanah kita sendiri selagi masih di negeri orang gitu. Jadi ya mungkin itu aja. Yang penting pesan aku, kita ke luar negeri, kita belajar di luar negeri, kita memperluas koneksi kita, bisa kenal banyak orang dari antara orang lokal atau international students yang juga belajar di universitas yang kita pilih. Tapi kita nggak perlu khawatir, soalnya kalian nggak dilepasin aja, nanti kalian bakal dirawat sama yang kedutaan, sama yang dari ISMA, sama juga dari KUI yang universitas lain. Jadi meskipun kalian mungkin kayak ragu-ragu mungkin pertama kali ngerantau masa ke luar negeri, itu aku yakin nggak apa-apa. Oke, itu aja pesan aku balikin ke MC. Baik, terima kasih Bang Alex untuk materi mengenai ISMA-nya. Banyak banget nih ya pengalaman berharganya ya Bang. Enak kali bisa jalan-jalan ke luar negeri ya kan teman-teman. Tapi kayaknya ada banyak pasti ini yang masih mau ditanyain. Boleh nih teman-teman yang mau bertanya disampaikan di kolom chat biar supaya saya bacakan. Wah, ada nih intuisme dari Wilbert Nielsen. Izin bertanya Bang, kalau selama ISMA itu pernah nggak ada masalah dengan dana yang di reimburse dan awal lulus itu kira-kira butuh pegangan berapa besar? Thank you. Oh, tunggu nih Bang Lex. Tadi ada yang ini Bang request. Kalau bisa speaking in English katanya Bang. Boleh nggak Bang nih dijawabnya dalam bahasa Inggris nih Bang pertanyaannya Bang? Ya, of course. Tapi kalau nggak ngerti kalau misalnya nggak terlalu paham, bilang aja biar aku bilang kembali dalam bahasa Indonesia. Oke, untuk pertanyaan yang ini, ISMA never gave us like shortage of funds. Usually it comes it's basically on time. So we never had like a long periods of time where we didn't have funds. So I think that's fine. For the second one, we actually don't need that much money. It depends on the country actually, because for example, for the tuition, ISMA handles that. For our settlement where we live, ISMA also handles that, and for our living costs, ISMA handles that. The only thing that we have to initially provide funds for is our visas. Now that depends on each country. For example, Singapore's visa is roughly 300,000 Indonesian rupiahs. But for example, if you're going to the US, I think I heard that their visa is like 15 million rupiahs. So very different. But typically you can try to get, but it will get reimbursed. But it depends on each country, but it will get reimbursed by ISMA as long as you keep all the invoices and all of the proofs that you actually paid for it. They will reimburse you. So I say it depends on each country, and usually USU will help. Maybe that's it for me. Next question. Oke, thank you for the answer, Bang Alex. Ini kira-kira yang nanya ngerti nggak ya yang dibilang Bang Alex ya? Boleh dong dibilang di grupnya, di chatnya, ngerti nggak nih apa yang dibilang Bang Alex tadi? Atau Bang Alex perlu
translate lagi ke dalam bahasa Indonesia. Oh, oke ngerti. Ya, ya wajib lah kayaknya ya. Kalau mau ke ISMA harus wajib ngerti bahasa Inggris. Oke, thank you Mbak pertanyaannya. Boleh nih yang lain. Mana nih pertanyaannya? Ada magang, ada studi independen. Wah, ini nih ada Heri Amara. ISMA lagi. Kayaknya banyak kali nih peminat ISMA ya. Bang, untuk ISMA subsidi pemerintah itu apakah nominalnya sama untuk semua wardi di semua negara atau berbeda di tiap negaranya? Okay, for our living funds, it depends on each country, on each country's like how much each country's costs to live in per month. That's the amount of money they'll give you for 4 months. So yeah, it depends. They'll try and fit it so you can live, so you don't have to live like in destitute. That's what I'm saying. So it'll be fine. Jadi nggak takut kekurangan duit ya. Nggak usah takut kekurangan duit. Oke, gimana nih Heri Hamara? Udah paham belum? Atau perlu lagi nih kita translatekan dalam bahasa Indonesia? Oke, oke. Thank you for insight, Bang. Oke, yang lain mana nih? Oh, ada yang bertanya nih. Langsung dibilang ke Bang Aan ya, dipanggil nih Bang Aan ya. Bang Aan, kalau di magang itu butuh persiapan apa aja sih selain berkas yang dibutuhkan? Halo, thank you pertanyaannya. Selain berkas, yang pertama adalah kalian tuh harus udah punya basic ya, basic apa yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Jadi nanti pas ditanya itu pasti kalian akan ditanya apa aja sih yang udah dilakuin gitu kan? Apa aja sih basic yang udah ada pada diri kalian? Kalau untuk memaksimalkan kesempatan kalian biar supaya keterima. Otomatis kalau misalnya kita nggak ada pegangan apa-apa, mau masuk ke suatu perusahaan, misalnya contohnya aja kayak halo, misalkan kalau kita si magang aku nggak ada pertanyaan. ada yang bocor suaranya ya. Oke, halo, oke. Mungkin untuk bekal kalian itu adalah skill sih sebenarnya. Makanya mungkin kalian bisa belajar dulu dari sekarang. Karena kalau misalnya nggak ada skillnya, kesempatan untuk magang itu nanti akan rendah. Tapi kalau misalnya kalian lagi beruntung, bisa sih. Tapi kan keberuntungan kan kita nggak tahu datangnya kapan. Tapi kalau usaha ya pasti untuk meningkatkan kesempatan kita. Itu sih Aji untuk jawabannya dari Abang. Mana nih dari aja nih? On mic sekali deh. Dari tadi on cam kayaknya semangat kali. Oke, thank you Bang atas jawabannya. Sangat membantu. Oke, Aji. Thank you so much. Oke, Bang. berikutnya pertanyaan dari Brian Ezekiel. Abang ambil alih aja, Lin. Biar gak lama. Oke. Di magang apa aja sih yang jadikan bahan penilaian dalam magang? Penilaiannya bagaimana, Bang? Oke. Itu kan di magang tuh ada mentornya nanti. Nah, di mentornya itu ada aspek-aspek penilaian gitu deh. Ada kriteria dari mereka sendiri, ada kayak formnya gitu. Nah, dari situlah nanti dinilai ada berapa aspek gitu, Bang lupa. Kemarin kalau di backend ya aspek-aspeknya ada banyak sih, ada communication skill, ada technical. Kalau technical tuh ada di bawahnya lagi cabang-cabangnya, mampu mendokumentasikan API, terus mampu mengintegrasikan antara apa ya, database gitu kan, bagaimana pembuatan ERD yang benar. Ada banyak technical skill, ada sub-subnya. Itu nanti yang dinilai oleh mentor. Itu sih Brian. Mungkin setiap mitra tuh beda-beda ya cara nilainya, tapi yang Abang alami itu kayak gitu. Mungkin ada yang sama juga sama mitra yang lain. Oke, itu aja Lin. Saya kembalikan ke Elin karena nggak ada lagi yang nanya. Oke. Thank you Bang Aan untuk jawabannya dan untuk Brian serta Aji untuk pertanyaannya. Ini mungkin dari Elin sedikit ya
Elin mau nanya juga nih. Jadi kan Elin ngikutin Bangkit sebagai studi independen. Boleh nih Elin, boleh nanyakan ya Bang Reza, mana nih Bang Reza? Eh, Iya boleh, silakan. Sorry. Elin mau nanya Bang, kemarin Elin ada dengar katanya nanti kalau Bangkit itu bakal dibuat kayak kelompok gitu sekitar 5 atau 6 orang. Elin kurang tahu, ada yang bilang 5, ada yang bilang 6. Dan setiap kelompok itu hanya boleh terdiri dari 3 mahasiswa dari universitas yang sama gitu. Boleh nggak Bang diceritain itu sebenarnya kelompok untuk apa gitu? Dan kayak katanya itu harus ada tiga learning pad-nya di dalam gitu. Oke, yang jadi itu benar ya, yang Ellen maksudkan itu namanya capstone project. Jadi capstone project itu adalah tugas besar akhir yang harus kalian lakukan sebelum kalian lulus dari Bangkit. Nah, capstone project itu terdiri atas 2 jenis, namanya capstone project company dan capstone project public. Jadi Bang jelasin dulu, capstone projectnya private apa company itu biasanya kita disuruh mengerjakan tugas besar kita dengan company-company besar. Contoh ada teman abang yang yang tugas akhirnya kerjasama membuat kris untuk perusahaan Dana, e-wallet Dana. Nah, terus mereka juga diundang 1 orang untuk internship di Dana juga. Nah, itu salah satu benefitnya. Yang kedua itu namanya Capstone Project Public. Jadi Capstone Project Public ini ya kita membentuk kelompok dengan 6 orang untuk membuat tugas akhir kita. Nah, perbedaannya kalau Capstone Project Company kayak Dana tadi, itu kalian bebas mau dari kampus mana aja. Tapi kalau misalnya kalian capstone-nya public itu ada batasan. Jadi itu biasanya ada 3 machine learning, 2 cloud computing, 1 mobile development. Jadi ada 3 orang dari bagian machine learning, 2 orang dari bagian cloud computing, 1 orang dari bagian mobile. Nah, terus untuk kedua persyaratannya 3 orang dari hanya maksimal 3 orang dari kampus yang sama seperti itu. Jadi kalian memang dipaksa untuk bekerja sama dengan orang-orang yang kalian belum kenal gitu. Nah, jadi kalian juga ada di sini komunikasinya. Nah, jadi nanti em, kalau kalian harus kerjasama untuk menghasilkan eh, proyek akhir yang besar. Bang, kalau misalnya proyek akhirnya bagus sekali gimana? Nah, jadi nanti ada 10 tim yang akan dipanggil untuk istilahnya diberikan dana sebesar $10.000 untuk dilanjutkan programnya sampai di-deploy di Google Play Store. Nah, jadi nanti apabila kalian bagus programnya, proyeknya dengan teman-teman, itu bisa kalian angkat menjadi program akhir apa namanya program yang bakal dirilis di Google Play gitu dengan hadiahnya juga gitu. Terus apa lagi ya? Seperti itu sih sebenarnya kalau capstone project. Nanti jangan jangan khawatir kalau misalnya kalian agak bengong mau bikin apa, nanti bakal dipandu oleh mentor sama eh, apa pembimbing akademik. Jadi nanti kalian bakal ada ketua kelompoknya, terus ada juga pengawasnya, supervisornya. Itu biasanya dari orang-orang luar juga, kayak orang dari perusahaan juga seperti itu. Itu sih, Ellen. Oke, thank you Bang Reza. Wah, jadi kayaknya banyak kali nih ya Bang proyeknya ya Bang. Nggak apa-apa. Kalau Project Bangkit itu kayak seperti yang bilang tadi, itu fleksibel. Kalian nggak harus kayak always on camera, enggak. Terus bagi ini kan online. Jadi kan kalian bisa aja mungkin nanti kan disuruh tugas kayak gini salah satu tugasnya ya. Kalian harus menyelesaikan modul 1 paling lambat 18 Agustus. Nah, mungkin kalian bisa apa ya kan bisa sisihkan waktu 2 jam per hari untuk belajar. Jadi nggak kalian harus nggak kayak full 8 jam depan laptop, nggak masalah. Mau malam, mau pagi, mau siang. Jadi kayak kalau misalnya perlu nih multitasking ya kan, ya silakan gitu. Lebih fleksibel ya. Itu sih menurut abang. Multitasking. Aduh, Elin nggak pandai sih Bang kalau multitasking. Boleh Bang, ini ada pertanyaan Bang dari Oh ya, Muhammad Putra Bang. Wah, ada lagi satu lagi nomor 2. Oke, ya. yang pertama izin bertanya ke Bang Reza, apa saja yang perlu disiapkan untuk studi independen Bangkit? Mungkin Wih, kayaknya banyak. ini persiapannya lebih ke arah ini ya Bang, sudah diterima tapi mau ke studi independen ya kayaknya ya Putra. Oh, Soalnya kayaknya kalau iya, persiapan lainnya kan cuma pemberkasan Bang. iya. Boleh Bang, kira-kira apa Aku aja tuh yang perlu sebenarnya, dipelajari Bang? oke. Aku sudah senang kali sih ada yang bertanya. Aku tadi pikir aku nggak ada pertanyaan tadi. Aku kalah sama Isma sama Mark tadi pikirku. Em, oke, tapi makasih ya pertanyaannya. Oke, jadi yang pertama itu izin bertanya ke Bang Riza, apa aja yang perlu disiapkan untuk studi independen bangkit? Em, Sebenarnya nggak ada
sih. Palingan laptop lah, karena kita perlu laptop ya kan. Semua perlu laptop. Untuk bangkit itu kalian nggak perlu takut mau mempersiapkan. Ini aku ambil pertanyaannya ketika kalian udah lulus bangkit ya, udah siap-siap mau belajar bangkit ya. Em, karena dari bangkit itu kalian bakal belajar hal yang dasar kok. Yang kalian perlu ketahui adalah eh, contoh, abang akan jelaskan apa aja yang kalian perlukan dari 3 buah mata kuliah tadi. Jadi yang pertama ada machine learning ya. Nah, kalau kalian mau ngambil machine learning, itu abang saranin kalian udah ada sedikit ilmu di Python. Nah, Python itu bahasa yang gampang lah ya, nggak sulit kali, nggak kayak C++, nggak kayak Java. Nah, itu nggak usah jago, nggak perlu jago. Yang penting kalian tahu aja apa itu Python. Nah, dan gimana cara ngeran Python. Nah, terus udah tahu juga apa itu namanya machine learning. Nah, machine learning kan ya AI lah ya. Udah tahu lah AI apa. ChatGPT itu ada AI kok semuanya. Nah, yang kedua itu kayak cloud computing. Kalau cloud computing itu kalian akan berurusan dengan back end biasanya. Back end, terus apa ya, cloud lah ya. Nah, back end itu apa yang perlu ya, bisa juga kalian, yang paling penting sih kalau abang JavaScript. Nah, kalau JavaScript itu kayak dasarnya dari back end kan. Nah, jadi kalian kalau tahu JavaScript bagus. Terus laptop, pokoknya laptop aja sih menurut abang kalau back end ini, kalau computing ya. Karena nanti kalau cloud computing ini kalian bakal diberikan sebuah platform namanya Google Cloud. Kalian bisa pakai Google Cloud untuk hosting, untuk apa, ngerjain back end buat jaringan, sekarang semua itu gitu. Jadi kalau untuk cloud computing eh, intinya back end, ada JavaScript, ada nanti networking, ada juga nanti jaringan seperti itu. Terus kalau yang terakhir mobile development ini salah satu yang paling apa lah ya, salah satu yang paling diperlukan soalnya di bangkit ini. Apalagi tadi kayak abang bilang hanya ada satu mobile development di setiap kelompok tugas akhir kan. Kalau mobile development agak berat, spek laptopnya harus agak lebih tinggi daripada machine learning sama cloud computing, karena Android Studio itu berat. Android Studio itu aplikasi yang akan kalian gunakan untuk mempelajari apa itu mobile development. Nah, kalau misalnya laptop kalian, let's say Intel i5, itu udah bisa, i3 bisa tapi nanti agak berat. Jadi saran abang kalau kalian mau mobile development, make sure kalian punya laptop yang agak high spec atau medium spec udah cukup sih rata. Semoga nanti yang kedua itu yang paling penting kalau di mobile itu OOP. OOP. Karena nanti bahasa yang kalian pakai di mobile itu adalah apa namanya? Kotlin. Nah, Kotlin. Java udah nggak dipakai lagi. Jadi kalian bakal pakai Kotlin. Terus sih. Eh, itu bisa menjawab nggak? Putra Harifin Pani. Gimana? Oke, sama. Oke, ini adalah pertanyaan lagi ya dari Frederick Godiva. Izin bertanya Bang, untuk sertifikasi global baru di Bangkit itu apakah bisa langsung dapatkan setelah lulus dari Bangkit atau apa prosedur lain Bang? Oke, jadi untuk sertifikasi global, aku juga mau sekalian mau nyombongin diri dikit loh. Eh, Bentar ya. Jadi untuk, bentar. Sertifikasi global Bangkit itu ada 3 ya. Jadi yang pertama itu ada TensorFlow Developer, yang kedua itu ada Associate Cloud Engineer itu Abang, yang ketiga ada Associate Android Developer. Nah, jadi kalau teman-teman ada syaratnya sebelum kalian bisa dapat uh, sertifikasi ini, nanti dia ujian ya, modelnya ujian, dan nanti kalian bakal diuji mengenai kemampuan kalian terhadap ya machine learning, cloud computing atau mobile development sesuai dengan apa yang kalian ambil. Jadi bisa teman-teman klik linknya, itu nanti dimunculkan di direktori ini, udah ada di apa ya, di chat ya, aku mau nyambung dikit. Bisa dilihat langsung, itu dia sertifikasinya. Ini berlaku selama 3 tahun. Nah, jadi untuk sertifikasi ini ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi sebelum dapat sertifikasinya. Jadi dari Bangkit itu kalian harus memenuhi persyaratan seperti kayak masuk kelas tidak ada masalah, terus kayak bersikap baik, aktif. Nanti ketika kalian masuk Bangkit ada kriterianya apa yang harus kalian lakukan sebelum dapat kupon sertifikasi. Karena sertifikasi ini berbayar by the way. Nah, tapi kalau misalkan bisa ya mendapatkan hasil yang baik di Bangkit itu bakal di provided oleh Bangkit kuponnya langsung, jadi gratis kalian ambil gitu. Nah, untuk abang mungkin spill dikit dah gimana ujiannya. Jadi abang ngambil ujiannya itu pada pukul 10 pagi bulan 1 tanggal 31 Januari. Nah, itu abang di kamar abang, karena syarat dari ujiannya nggak boleh ada barang-barang lain. Hanya di ruangan tertutup, jendela tertutup, hanya boleh ada meja, laptop, charger. Dah, karena ketika kita ujian, kita pakai browser yang dikunci itu, safe exam browser itu.
plus ada 2 orang penjaga dari Google langsung yang melihat kita selama kita ujian sampai kita nutup laptop baru mereka cabut. Nah, eh, itu untuk cloud computing. Untuk machine learning itu dia biasanya nggak diawasi sama orang Google-nya, tapi bakal diawasi dari bagaimana kalian menulis project kalian, codingan kalian seperti itu. Nah, untuk yang mobile development ini abang dengar dari teman abang yang tahun lalu sih. Um, Kata beliau untuk mobile development itu kalian bakal disuruh live coding, lalu disuruh akan diwawancara. Loh, kok wawancara bang? Iya, jadi Android bakal diwawancara. Kenapa kan pakai metode ini untuk membangun aplikasi ini pada bagian ini? Itu kalau Android. Jadi Android kayak lebih apalah ya istilahnya, lebih aktif lah ya dengan orang yang langsung kayak wawancara kerja gitu. Kenapa kan disuruh buat ini itu? Seperti itu sih. Terus untuk sertifikasinya aku dapat jam 11, jam 12-nya aku lulus, kayak jam 9 malamnya aku langsung dapat sertifikasinya. Dan itu bisa ditaruh di apa ya, di LinkedIn, di segala macam untuk istilahnya mendorong kalian agar dilihat oleh orang lain gitu ya kan. Siapa tahu ada lewat maybe orang dari perusahaan besar bisa kalian di DM gitu. Dan aku udah ada juga, alhamdulillah. Terus ngomongin, hey, ini Bang Andrew apa nih? Bang Andrew juga eh, sertifikasi global untuk machine learning, TFD dia. Seperti itu. Gitu sih Frederick, gimana? Oke. Terus ada dari Nova ini ya. Kalau sistem belajar sama mentor Bang itu gimana ya, Bang? Oh, oke. Eh, Oke, Abang bedakan dulu ya. Jadi mentor itu kayak supervisor kalian, kayak apa bilangnya? Wali kelas kalian dalam bangkit gitu ya. Kayak mereka mentor ini adalah orang-orang yang akan mengawasi gimana kalian belajar selama di Bangkit. Jadi kalau misalnya ada yang nggak aktif gitu atau kayak apa namanya kayak pasif, dia nggak aktif, dia nggak absen segala macam, itu bakal menjadi tanggung jawabnya si mentor. Nah, mentor nanti juga akan memberikan penilaian terhadap kalian dan akan diserahkan penilaian tersebut kepada tim Bangkit dan tim Bangkit akan memberikan nilai kalian gitu. Jadi mentor itu seperti supervisor atau kayak wali kelasnya kalian. Nah, jangan khawatir, satu mentor itu akan menaungi sekitar 25 eh, murid atau mahasiswa gitu. Nah, dan uniknya kalau misalnya ada teman-teman yang udah lulus di Bangkit, siapa tahu nanti rezeki ketemu sama aku jadi mentornya, jadi mahasiswa ya mentinya aku lah, aku mentornya gitu. Seperti itu sih. Jadi mentor itu singkatnya sebagai kayak wali kelas supervisor kalian gitu. Gimana Nova? Wah, oke, itu aja sih Elin. Ya kalau misalnya Terima ada lagi kasih. mau nanya Bangkit, WA aja nggak apa-apa kok. Aku balas kok. Udah, insya Allah. Oke. Wih, dikasih kesempatan nanya PC nih langsung DM. Oke, terima kasih Bang Reza untuk informasinya seputar Bangkit dan juga topik-topik materi serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita. Karena mengingat juga waktu sudah mencapai waktunya, jadi kita akhiri saja eh, sesi Q&A kita pada kali ini. Nah, sekarang udah nggak terasa nih, udah di penghujung acara nih ya teman-teman. Semua sesi kita udah terselesaikan dengan baik. Kita juga udah dapat banyak informasi dari pembicara kita dan juga dari kepala prodi kita. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, boleh dong kita take foto bersama untuk dokumentasi. Boleh open cam-nya, biar dilihat. Oke, kita tag ya fotonya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3.
Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah selesailah acara kita pada hari ini mengenai sosialisasi MBKM kita. Saya mewakili teman-teman Imilkom dan juga Prodi berterima kasih kepada para pembicara yang sudah berkenan hadir pada acara kita kali ini untuk memberikan informasi kepada teman-teman. Terima kasih untuk Bang Reja, Bang Aan, Bang Alex. Tetap semangat, semoga semua yang ingin dicapai tercapai. Semoga yang tersemogakan tersemogakan. Oke. Sekarang kita akhiri pertemuan kita pada kali ini, sosialisasi kita pada kali ini. Saya sebagai MC meminta maaf apabila ada salah kata atau ucapan selama acara ini berlangsung. Saya pamit undur diri.